Kayak gue bilang tadi, healthy lifestyle sama kehidupan anak band itu Bertolak belakang. Dulu tuh kayaknya kalau menu makanan diet tuh kesimpulan gak enak. Tuh. Nah, sekarang pengen gue tanyain olahraga apa atau healthy lifestyle aja yang pengen lo lakuin di 2025 ini. Yo, Stereo Couch with your golden boy Z dan bersama Ike Fadli dan juga Icat. 1, 2, 3. Wey. Minggu kedua nih di 2025. Happy New Year pastinya. Happy New Year lagi. Masih New Year vibe kan? Minggu kedua dong, kan minggu pertama kemarin udah. Tanggal 23. Kita ngeteknya gak di tahun barunya tapi. Iya. Tanggal Senin aja tanggal 6. Iya. Padahal akunya kemarin di rumah doang ya tahun baru ya. Iya. Ternyata gak di Oh rumah. iya, emang lo kemarin kemana tahun baru? Di rumah. Di rumah doang. Soalnya prediksi ini kita kemarin berarti main prediksi. Kita di rumah doang juga Oh, sama. iya, di rumah. Gue di rumah. Emang berencana di rumah. Oh, di rumah aja sama keluarga gitu ya. Ah, lucu. Gue bukan keluarga lo, gue gak ada. Belum. Kan lo sama keluarga lo sendiri. Belum. Berarti gue harus gimana kalau gue sama keluarga? Ntar lu gue kawinin. Sama siapa? Lu jadi yang kedua sama gue. Oh, malu. Lu jadi yang kedua lu ntar. Oke, aman Lu siapa kan di Madu? Di madu. Sama Kira. Kasih madu gitu. Bolosin Madu. Najis. Aduh, tutup males Ih, nih. najis banget. So, buat lo yang Lu ketinggalan- kemana tahun barunya? Oh, gue di luar Indonesia. Gila privilege. Bekasi. Bekasi kan luar Indonesia. Tapi gue dari Bekasi kemarin dikasih hadiah nih dari Zin. Gitu. Luar biasa tuh. Ini hadiah bakal gue pake gitu. Gue kalau dikasih hadiah orang tuh dipakai nggak dibuang kalau gue gitu. Nggak ada yang buang-buang hadiah lo, nggak ada yang buang-buang pemberian lo. Yang punya gue kayak dia kelupaan tuh makanya gak ada. Oh iya ini ada mininya masing-masing nih. Sisaan aja. Gue Ada udah mending- pasang kalau gue. Pasang lah ya. Oh, beda pasang dipasang, Dim. Gue dikasih England karena gue suka MU kan, MU di Liga Inggris. Lo juga negara juga suka Inggris kan? Dulu. Oh sekarang nggak, Prancis lo ya? Indonesia gue. Tapi kan udah mau di... Gimana? Ya main dah. Gitu tapi kok buat lo yang ini udah minggu kedua nih 2025. Jangan lupa. Ini thank you dulu by the way, thank you ya. Sama-sama dong, sama-sama. Meaningful banget ya. Oleh-oleh gue mana sih? Buat gue. Kan gue di rumah aja. Oleh-oleh tadi makan malam. Kan di rumah aja gue. Makasih. Buat lo yang minggu kedua 2025 belum tahu mau ngapain dan juga nggak tahu nih 2025 mau ngapain. One last thing to do adalah dengerin Stereo Case 101 the playlist Yo, nih. Iro. Yang ada di depan. Pada dengerin belum? Udah pada dengerin belum? Udah pada save belum? Teman-teman gue banyak banget yang dengerin. Yang save. Banyak banget. Ada 15 orang yang nge-save itu. Jadi langkahnya apa Dim? Kalau misalkan mau dengerin harus ngapain Oh aja ya, nih? ke official Buka page. linknya dia. Oh di sini aja maunya. Di sini apa di description? Di situ. Di description aja. Description ada linknya. Terus ngapain? Link on description buka dan lu save, klik save dan juga lu dengerin dari atas sampai bawah. Terserah lu mau dengerin sampai mana, tapi yang jamin pasti enak lagu-lagu ya. Stereo Case, my favorite band on the Asik. planet. Amin. Asik 2025 nih kayaknya revolusi baru nih udah kewujudan pelan-pelan. Revolusi. Resolusi dong. Revolusi mah beda. Revolusi. Kok resolusi? Resolusi mah. Resolution. Resolusi ini bener dong. Bener resolusi dong. Enggak tapi revolusi dibilang. Enggak, Iya, tapi gue enggak, abis itu ke resolusi. Tapi resolusi bisa dua arti, bener. Ya bro, resolusi. Bener dong. resolusi. resolusi ya bener kan? Resolusi gue bukan resolusi HP gitu kan bukan ya? Bisa Resolusi. Ternyata bisa juga. Bisa juga. Bisa juga. Resolusi 2025 pastinya sudah mulai ke banting ya alias kayak aduh gue mager nih 2025 mau ngapain padahal udah bikin list panjang. Tapi kayaknya we agree to one thing nih buat Gen Z sama millennials apalagi di tahun 2025 pastinya makin sehat. Amin. Amin. Makin sehat ya enggak sih? Yes. 2025 yang tadi mau yang tadi gemuk sekarang mau dikurusin, yang tadi mau kurus banget Mau digemukin. iya. Gemukin dikit. Digemukin dikit gitu yang kegemukan. Tapi kayaknya bakal banyak banget di 2025 orang-orang yang olahraga. Kita ngomongin another segment of Gen Z and millennials, apalagi kalau bukan healthy lifestyle. Asik. Healthy lifestyle ini menjadi apa ya? Menjadi tolak ukur apakah lo punya umur yang panjang apa enggak. Betul. Iya sih benar dong. Kayak morbid banget gitu rasanya. Iya, tapi benar ya kan. Bisa. Jadi healthy gaya hidup sehat tuh penting banget ternyata baru gue sadar juga di Gen Z. Walaupun ya itu udah ada yang ngatur ya. Udah ada yang ngatur, cuman Tapi untuk, bener. untuk menambah lah ya. Yang bisa kita lakukan usaha. Betul. Usahanya. Di situ perlu usahanya. Betul. Nah, millennials gue kepo banget karena Gen Z ini lagi marak-maraknya juga sebenarnya olahraga. Yes. Entah apapun itu yang ada di TikTok, entah yang di Instagram orang-orang pada ngikutin pasti Gen Z pada ikutin. Tapi dulu millennials olahraga kalian apa sih, healthy lifestyle kalian apa sih, dietnya kayak gimana? Ayo lo.
Itu dia Itu tuh. kayak gimana? Apaan sih? Oh ya, kita kasih tahu dulu ya buat yang belum tahu. Kita compare si Gen Z millennialsnya ini kita di tahun 95 sampai 2005 lah ya. 2000-an ya. 2000 90s awal dulu. ya, dari 95. Iya, 2000 lah. Jadi kita di masa itu kita kayak gimana tuh lifestyle, betul. healthy Iya, lifestyle-nya ya. betul. Oke. Siapa dulu? Lah, lu lah, milenial lah. Cat. Ya. SMP berarti ya. Ya SMP atau sampai kuliah kan 95 sampai Iyalah, iya. 2005. Sampai zaman sebenarnya menarik tuh in your zaman 20s lah, in your zaman kita ngeband. Karena itu kan musisi sama healthy lifestyle tuh bertolak belakang di zaman kita. Oh, Iya, iya benar. yes, Itu yes. benar. Penting sih menurut gue. Coba. Benar, iya. SMP gue ikutan taekwondo. Oh, taekwondo. Lu ikut taekwondo. Gue sama gak bisa ngebayangin Icat pakai Pakai taekwondo. warna putih. Taekwondo kan bajunya putih, lu nggak bisa dong, lu hitam sendiri. Hujan. Oh, belum. Belum pakai baju hitam. Oh, masih aman. Masih aman. Kira lu pakai yang kayak ini, Karate Kid gitu yang apa? Beli di mana juga beli warna hitam. Iya sih, benar Susah juga kan? sih, benar juga sih. Iya kan? Taekwondo tuh. Cobra gitu. Iya, Cobra ikutan Kai. taekwondo. Terus SMA nggak ngapa-ngapain gue. oke, enggak apa-apa. Kuliah juga nggak ngapa-ngapain ngeband. Nah, pas ngeband dong. Pas ngeband gue cedera, terus jadinya harus berenang dan yoga. Oh, itu pun jadi harus. Tapi itu kayak udah Itu mah baru-baru kan. 2011. 2010-an ya. 11 ya. Kita bahas Enggak yang apa zaman tapi enggak apa-apa. tapi kita bahas yang zaman awal Taekwondo. tuh seru tuh 2000 awal tuh pas zaman kuliah karena di zaman dulu zaman gue SMA kuliah tahun 2000-an awal. Kayak gue bilang tadi, healthy lifestyle sama kehidupan anak band itu Bertolak bertolak belakang. Kalau lu healthy lifestyle banyak yang bilang wah nggak keren nih gitu. Yang kerennya kalau misalkan lifestyle-nya itu yang urak-urakan. Tuh. Jadi dan juga knowledge tentang healthy lifestyle nggak ada. Ya. Jadi dulu kalau even misalkan dulu kan gym juga belum zaman bro. Belum zaman dulu. Belum dong. Oh, gua kira lu udah tahun ya maksudnya orang-orang pada nge-gym gitu. Enggak belum gas zaman sekarang. 2000 Kalau something gak sih? kalau lewat fitness first ditawarin sih. Oh gitu kan. Pasti kan ada Pasti. SPG-nya gitu kan. Tapi kan SPB tuh ini. SPB. enggak tapi saat fitness first datang ada banyak ya itu udah mulai mulai banyak ini, tuh. udah Gue banyak inget yang gym. di zaman gue kuliah berarti 2003-an aja gitu. Yang di gym itu isinya anak-anak gym. Iya. Yang badannya gede banget. Atau ini zaman gue tuh elemen lagi ini banget tuh. Jadi banyak teman-teman gue yang tiba-tiba Oh, ada badannya elemen diminyakin dulu. tuh. Iya. Badannya jadi foto-foto elemen. Minyakin Pas yang lagi hitam lagi gitu. ke sekolah gitu ya, lagi sekolah baju minyak gitu. Iya karena nge-gymnya di kampus. Kan Oh, ada gitu. Kampus lo ada gym gak? Enggak lah. Nah, di kampus gue ada Kaya gym. berarti kampusnya. Kampus Iya, gua Jarugo. ya kampus ya Bengkel lumayan. ada gue dulu. Bukan gym. Oh berarti gym tuh maksudnya belum familiar. Maksudnya cuman binaragawan doang yang make. Kayaknya tujuannya nggak kayak sekarang kan tujuannya kan banyak yang lifestyle. Betul. Terus lebih ke banyak yang jadinya ini biar dan juga banyak udah ngerti untuk sehat. Dulu Betul. kayak gue awalnya tujuan pas ditawarin nge-gym tuh kan ada tuh buat ngisi dicontreng form-formnya apa tujuan nge-gym. Nggak ngomong sehat dulu tuh. Iya. Ya biar keren aja, biir buat tampilan kan ada sama, tampilan, sama, bener, ada sehat gitu kan. Dulu tampilan. Kalau sekarang kayaknya knowledge-nya udah makin Betul. bagus. Udah banyak aksesnya lah kemana Jadi udah aja. tahu tuh juga kayak ini buat sehat nih. Terus Iya, gymnya nggak iya. monoton bench press doang. Betul. Kalau dulu kan bench press doang yang penting Bench press kan. doang, yang Kakinya kecil. Yang penting ini gede lah pokoknya badannya gede. Sekarang makin gede semuanya. Sekarang bisa lebih proporsional. Betul. Tuh, Mas Ikif gimana? Dulu sempat nge-gym gak? Kalau di tahun tadi 90 sampai ujung sampai 2000-an kan gue masih SMP ya. Itu sih jelas belum nge-gym lah ya di Iya, masa iya. itu kan. Tapi ini di masa itu tuh gue inget banget di satu SMP itu adalah gue momen baru mulai ngeband banget. Sebelumnya gue tuh main bola doang kerjanya. Oh main bola. Iya Di masa itu gila. Bola deh. Bola ikut-ikutan abang ya. Nonton bola. Main bola Sekarang beneran sih di lapangan Sampai bola jadi beneran. anak bola ya. Iya lah. Sampai tahun berapa lu? 2000 ya? Stop. SMP kelas 1 Iya. Pas mulai ngeband, gue bener-bener stop sama Stop sekali. olahraga. Tapi gue kan main drum kan. Iya. Jadi itu gue kerja Itu olahraganya? Olahraganya. Iya. Karena Itu gue juga cardio literally itu. pulang sekolah cuma ngidupin lagu, main drum 5 jam gitu misalnya cuma cover main drum doang sendirian gitu. Nah, itu keringetan. Itu doang olahraga gue. Iya, tapi Gue itu nggak ada pernah yang juga lain sih sebenarnya. Tuh Pernah gitu juga, kids pernah kalau mau jadi main drum yang bisa sejago Bang Ikif harus dulu 6 jam tiap satu hari berapa jam lu?
5 jaman. 5 jam 5 setiap jam hari main kan. drum. Sekarang udah gak pernah kan. Nah, makanya gak jago lagi. Iya nggak jago lagi. Kalau lu mau jago kayak gitu lu Sekarang harus sejam tiap Selasa. Sejam itu juga. Ya gak sejam lah, sejam setengah lah ya kan. Masih bisa. Tapi diet lu ada nggak dulu kata-kata diet dulu? Itu juga gue pas udah setelah kuliah bahkan gue dia. Oh gitu. Karena gue dulu kurus banget gue sebenarnya Lu malah. kurus banget sih. Ini apalagi dia kurus. Dia sama aja sih sebenarnya. Lu diet belum ada tuh ya? Gue setelah kuliah. Oh, setelah kuliah ada momennya gue sangat lebar lebih. Sebenarnya lebarnya gak sekarang bahkan gue lebih lebar lagi sekarang. Wah, lu kurus sekarang mah. Waduh masa sih? Iya beneran. Jelas itu bohong. Karena dulu segenut Apa sih salah? Karena kalau misalnya dilihat di YouTube Stereo Case, ini gue sempat kurus banget ya kayak di sini nih nanti. Iya betul. Yang mana? Sebutin dulu gitu. Kayak dia, kayak Zizi. Sebutin dulu yang mana. Kan Kita dulu sempat rilis. tapi video Just Call It Love itu kurus banget sih. Itu bahkan gak sekurus itu. Gue ada yang lebih kurus lagi dari itu. Oh, kurus lagi. Jadi kita sempat di album kedua tuh bikin video namanya About the Song. Nah even di episode 1 sama episode 2 itu beda banget karena waktu itu bikinnya beda berapa bulan gitu Oh kan. gitu. Itu Di episode kenapa 2 kurusnya gila-gilaan Kurusnya sih. gila-gila. Kayak di sini nih. Ngapain lu kurusnya? Waktu itu gue nge-gym Gymnastik. 5 Gimnastik. Oh, bukan gimana. Oh bukan. nge-gym pokoknya 5 hari sekali sama makannya bersih aja. Oh, makan bersih aja. Oh, jadi kalau ada kotoran di lap dulu. Lihat tuh, ini makan bersih. Betul, walaupun makan nasi padang ya. Itu lagi lucu. Tapi diet udah ada berarti ya? Diet udah ada ya? Kata-kata diet gitu. Tapi nggak sefamiliar ini. Dulu kan oke, yang 2003 gue kuliah tuh di depan gymnya itu ada kayak dulu tuh ada tuh pasti ayam putih tuh ayam apa tuh? Dada. Ayam dada putih dia direbus gitu. Bukan direbus ya dia apa sih? Yang ada di steam gitu. Si ada rasanya itu. Ada nasi merah, sambelnya yang enak. Biasanya kadang-kadang suka sambelnya enak tuh, sambelnya berasanya enak banget tuh. Iya. Pengetahuan awal mulanya sih kalau buat awam-awam kayak kita dulu kayak gitu tuh ayam gym itu tuh. Gue waktu kuliah sih nggak nge-gym. Nah waktu zaman-zaman itu kalau kayak ke gym itu kayak wisata doang sih. Biasa sama temen, ya kan sama temen, sama-sama nggak ngerti ngobrolnya. Nyobain gratis ya kan? Iya, nyobain gratis pasti. Sama-sama gak ngerti, coba-coba kayak ini. Segini abis itu ngeliatin orang, tahu ya abis itu ngomong-ngomongin aja itu gitu, gitu terus nyobain itunya kalau di gym yang bagus nyobain apa? Whirlpoolnya, saunanya. Wisata sih. Wisata banget sih itu. Wisata. Nah dan ya jadi knowledge itu begitu tuh. Terus kan diet kan ada tiba-tiba ada jalan abis itu ada keto diet, ada OCD-nya, Deddy Corbuzier apa segala gitu kan. Nah masa sekarang kalau menurut gua itu udah kebuka semua tuh udah banyak. Kalau dulu kan diet itu harus lapar, harus susah. Jadi gimana? Jadi kan kita nggak bisa bertahan ya. Bertahan benar. Sekarang kan udah ada jelas lah ini. Dan kalau misalnya dulu tuh kayaknya kalau menu makanan diet tuh kesimpulan gak enak. Ya. Rasanya tuh gak enak gitu Soalnya pasti. dulu nggak boleh pakai garam, nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu. Kayaknya variasi juga kayak pokoknya Itu tawar doang, dan udah gitu tawar, aja. iya. Nah sekarang Iya, tuh enak-enak banget. Ada gak sih Padang diet gitu ada gak sih? Harusnya ada ya. Langsung Harusnya nyari, ada ya. langsung google. Harusnya ada. Enggak, tapi kan kayak kita juga ada paketan yang diet menu yang isinya nasi yang Itu mungkin enak-enak semua loh. Iya enak-enak juga. Enak-enak semua. Bahkan ada yang apa namanya vegan juga kan, yang bikin dari tempe gitu kan. Iya. Ya macam-macam Gitu sih. Nah kalau gini sebenarnya bukan hidup healthy lifestyle, bukan untuk sehat sebenarnya. Terus Biar dilihat di Instagram. Oke. Tapi itu nilai plus juga karena ketika dia ngasih tahu dia olahraga, semakin banyak orang yang pengen olahraga juga sebenarnya. Iya, benar. Ya kan itu ngedampak baik buat dianya juga dan juga akhirnya pada bikin klub gitu nih Gen Z nih, ada klub lari, klub sepedaan, klub renang gitu-gitu setiap minggu nih pasti apa namanya olahraga bareng kayak gitu-gitu. Tenis lah, apalah. Tenis lah apa. Sekarang paddle. Sekarang paddle lagi ini marak banget. Nggak salah sih awalnya ikut-ikutan dulu abis Pasti itu jadi dong, community iya. nggak ada masalah Nggak ya. ada masalah. Ujungnya jadi bisa jadi serius juga kan. Kalau nyaman ya pasti ngikut-ngikut juga. Mungkin semua yang jadi juga awal ikut-ikutan gak sih? Pasti. Gue juga waktu itu gitu. ikut-ikut ke dunia itu tuh juga ikut-ikutan. Dunia apa? Dunia apa? Dunia malam. Wah, lu udah malah. Batman ya? Trans 7. Kan ada dunia malam dulu. Tahu nggak film? Ingat. Bukan dunia malam deh. Dunia lain deh. Dunia lain. Dunia lain deh. Dunia lain. Ini horor kan gak dunia Iya lain. kotor tahu. Jadi lu ikutan dunia lain. Maksudnya ke situ. Lo Lo dunia di rumah malam. kosong gitu. Lo dunia malam. Panca. Tapi kalian berarti healthy lifestyle ini
belum, maksudnya buat orang-orang yang emang profesional aja gitu. Maksudnya bukan untuk sekedar yang kayak ya siapapun bisa untuk lari, untuk nge-gym gitu-gitu. Masih segmented banget kalau Segmented, di benar, tahun ya. 2000-an awal, apalagi 90. Iya. 90 kayaknya kalau 90-an itu malah kalau nge-gym itu kayaknya malah yang Itu lo jadiin wisata tempat gym tuh. Iya. itu tapi tahun 2000-an, itu. 2000-an. Kalau 90-an nih, maaf ya, sorry ya, maksudnya kayak malah kayak tuh mas-mas yang badannya gede gitu. Oh gitu. Dulu makanya Adera itu luar biasa banget dari dulu sampai sekarang bisa konsisten malah jadi keren jadi contoh yang keren banget kan, inspiratif banget. Karena dulu 90-an tuh kayak buat umum kayak ngapain badannya gede banget gitu tuh, ada stigma kayak begitu tahun 90-an. 2000-an getting better, udah mulai kayak ada ayam putih itu kan tadi kan gue bilang. Ya kan habis itu ada Elmen, ya kan Elmen bir bla bla bla. Iya, kompetisi-kompetisi itu ya. Ya lama-lama akhirnya makin knowledge kita makin pintar. Ah iya sih benar. Kalau Gen Z sebenarnya referensinya juga tetap dari TikTok sebenarnya, apapun yang lagi olahraga. Sekarang lagi marak banget padel ya. Padel pop. Semua orang pada main padel sama tenis. Itu pun juga gara marak banget yang ikutan TikTok. Tapi semua orang ya jadi akhirnya cuman ikut-ikutan, akhirnya dua kali seminggu olahraga, 3 kali seminggu olahraga. Daripada enggak, kan Betul, mendingan daripada start enggak. dulu aja. It's okay. Iya, ikut-ikutan It's okay. aja Mulai dulu. Ada teman yang ikut lari, ada yang teman renang ikut renang. Iya, toh Gen Z berarti umurnya di 20-an ya kan? Iya. Ya pembakaran lu masih bagus, Bro. Asli. Nanti aja olahraga lu gak perlu banyak-banyak banget. Kalau udah Lenny Kravitz aja bisa bro. wah itu ya buat kayak dia tuh harus dari mudanya Dari sih. muda, tapi mudanya juga pasti gue yakin. Tapi Lenny Kravitz di 90-an 2000 awal badannya gak jadi kayak sekarang. Iya ya. Enggak, mas, agak Iya kurus kan? gitu lah. Itu kenapa ya? Atau agak gemuk juga, Chat, tapi maksudnya enggak sekarang kan rip banget. Iya. Wih parah itu Ya, gila banget. karena knowledge-nya buat gue even di dunia pun sekarang makin kebuka dan opsinya makin banyak untuk dia tuh ada banyak cara gitu loh. Kalau dulu dia cuman kayak seolah kayak ngurangin nggak makan aja gitu kan. Betul. Dan sekarang sebenarnya kalau lo males ke gym atau ke mana gitu, banyak banget referensi olahraga lo bisa lakukan di rumah sebenarnya. Iya. Kan? Iya. Pasti. Cardio kayak apa kayak dulu millennials demennya olahraga di rumah atau di luar atau gimana? Nah, ada kalau gue dulu juga lebih dari sekolah kan, main bola. Terus apa lagi ya, main bola badminton juga kadang-kadang. Tapi nggak kayak jadi lifestyle sih, lebih ke kebiasaan aja. Tapi kayak kalau misalkan zaman-zaman apalagi SMP ya, itu kayak lu ke sekolah tuh emang buat main bola gitu sama temen-temen terus menerus gitu, ngerti gak sih lo? Jadi gak ada guru langsung ke lapangan nih. Kayak gitu banget gitu maksudnya, jadi healthy. Dan kayaknya gini kalau lu ngeliat foto yang anak-anak SMA atau nggak kuliah gitu yang zaman dulu itu yang di 90-an 2000-an sama yang sekarang, lu bakal lihat walaupun orang anaknya sporty itu, tapi otot bicepnya nggak ada tuh biasanya. Bukan yang gitu, bukan yang kayak sekarang. Kalau sekarang lu bisa ngeliat yang kayak begitu tuh pasti badannya bener-bener proporsional. Profesional. Karena mungkin udah nge-gym juga kali dari. Nge-gym, knowledge tentang itu. Kalau dulu kan olahraganya kayak tadi main bola. Betul, Jadi betul. sebenarnya cuman aktivitas kardioan seru-seruan. Kardio seru bener. Lu juga ikut klub juga di umur sekarang ya kan, klub bola? Siapa? Lu? Gua. Manchester United apa? Klub. Amin. Wah gila. Itu gue ikut ya. Ikut. Amin. Oh. Jadi admin. Jadi admin. Gue fans aja sih. Oh, fans aja ya. Tapi draining sih kalau kata gue itu, draining otak sekarang. Iya kan, lebih ke serius, lumayan serius ya soalnya. Iya, inilah. Tapi ya umur sekarang sebenarnya umur lu berapa sekarang sih? Mau nyentuh 5 tahun? 5 tahun. 5 tahun. Umur gue sekarang 22. Amin. Masih muda sih, seumuran sih. Muda. Muda sih. Ya maksudnya ya masih bisa lah untuk olahraga keras gitu. Nah kalau kayak sekarang emang jadi contrengnya buat kesehatan sih. Iya. Buat kesehatan. Apalagi kalau gue tahun ini dia udah mau pala 4 nih bro. Wow. Emang iya? Iya dong, gimana sih lo? My God. 85. Ya kan Chat? Oh iya bener. Iya tahun ini gue. Nah tapi gue untungnya start bener-bener akhirnya nge-gym yang agak serius di 2016. Pas lagi mau bikin album kedua tiba-tiba ada tawaran jadi member gym nih dengan pakai PT. Nah itu kuncian gue tuh. Gara-gara pakai PT jujur. Gue jadi pinter gara-gara pakai PT sih. Jadi kalau yang bisa ada privilege untuk pakai PT, cobain pakai PT nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, ya kan sekarang bisa belajar dari macam-macam. YouTube gitu-gitu bisa. Karena zaman kita 2000-an awal nge-gym asal-asal banget bro. Iya benar. Sotoy banget aja, salah aja. Yang penting nge-gym ngobrol-ngobrol. Nah pas 2016 ada PT, oh ternyata ada manfaatnya begini ya gitu. Oh kaki itu harus dilatih ya. Harus dilatih, Nah mulai dari situ jadi agak-agak serius dan menarik gitu loh. Jadi challenging gitu. Jadi ada pakai ilmunya dikit. Makanya sekarang ya kita seneng ngejak, even diet pun bisa diatur. Ya emang badan jadi kayak karet sih. Kayak sekarang nih lagi agak-agak males gitu kan. Tapi
Jadi nggak ngejaga makanan, kan kuncinya nomor 1 makanan ya. Makanan. Jadi kalau lagi nggak ngejaga ya kayak karet banget gue bisa naik 3 kilo, turun 3 kilo, naik 4 kilo, turun 3 kilo, ya gitu tuh. Makanan paling betul sehari berapa kali? 2 kali ya? Oh relatif tergantung program. Orang ya, By the way nih kita harus disclaimer dulu nih, kita bukan ahli kesehatan, cuman apa yang kita lakuin aja dan kita penasaran sama masing-masing. Kita penasaran juga sama si Gen Z sekarang kayak gimana. Iya. 2 kali. Apa yang kita lakuin toh ya? Iya, tergantung ya sebenarnya. Tergantung. Katanya sarapan ada nggak boleh. Tergantung nyamannya. Oke, kalau kita daily lu pada apa ntar ya, mungkin dari gue dulu nggak apa-apa. Kalau gue sekarang skip makan pagi. Gue juga skip makan. Sama lu? Sama. Kenapa skip makan pagi? Karena sebenarnya gue intermittent jatuhnya. Kenapa gue skip makan pagi? Kalau pengetahuan dulu tuh nggak boleh makan malam kan dulu pengetahuannya. Ternyata sekarang nggak. Nah tadi makan sekali berapa hari? Sekali. Sehari berapa kali? Oke, gue ya tadi ya gue. Oke, kalau gue sekarang lagi skip makan pagi. Gue juga. Ya gue kayak intermittent sebenarnya jatuhnya. Knowledge kita di zaman dulu nggak boleh makan malam. Betul. Ternyata kata Mas Aderai juga kan nggak begitu ternyata ya kan. Jadi ternyata yang kalau buat gue lebih gampang skip makan pagi. Gue juga. Ternyata lebih kalau malam tuh pengen nyemil gitu. Dan gue kenapa intermittent karena gue bandel banget, gue masih makan coklat, suka banget cemil-cemilan lah gitu. Nah kalau pagi itu dan bahkan pagi gue nggak makan kosong tapi olahraga pagi-pagi jadi cuma minum air doang. Dan ternyata itu lebih gampang buat gue. Jadi makan lagi siang dari jam 12 atau jam 1 ntar akhirnya endingnya idealnya sih jam 8, cuman sekarang gue masih sering bandel jam 9. Ya sering bandel-bandel tapi gara-gara ngontrol itu jadi even kalau mau balik lagi pun lebih gampang sih. Iya, gue juga pastinya apalagi kalau olahraga baliknya lebih gampang juga tuh. Karena jadi defisit kalori apalah itu. Mas Ijat gimana? Defisit kalori. Gue juga intermittent. Gue malah baru buka tadi sore. Oh gitu, makan tadi sore. Iya, gue baru. Jadi window gue tuh jam. Alhamdulillah teman kita udah nyobain lu puasa. Lu berarti berarti ya? Apa tuh? Yang 1 meal a day itu ya? Warrior ya. Oh gitu. Jadi sehari makan sekali doang? Makan berat? Bukan, windownya Warrior tuh 4 jam. 4 jam doang? 4 jam. Oh lu kayak gitu? Warrior, iya. Alhamdulillah Jadi puasa teman kita. Jadi makannya 4 jam. Tapi ya gitu maksudnya. Makannya 4 jam. Iya. Cuma dalam window 4 jam. Oh lu bisa makan gitu. Tapi makannya tetap harus dijaga kan? Gue ya tergantung sih. Oh tergantung ya. Kalau lu bandel juga. Tergantung kalau ada yang ngajakin makan hokben gue makan hokben juga sih. Hokben juga iya. Maksudnya gue santai aja sih, yang penting gue yang agak strictnya di intermittent ya. Iya. Itu. Kalau masih Kev gimana? Kalau gue sih sebenarnya 1,5 tahun kemarin kan gue lost banget ya. Benar-benar lost banget. Nah ini gue dari seminggu sebelum tahun baru, ini gue lagi mulai coba intermittent dan olahraga lagi kayak di beberapa tahun yang lalu lah gitu. Nah gue lakuinnya mirip-mirip kayak Fadli sih. Jadi gue makan siang, habis itu berhenti di makan malam kalau bisa jangan lebih dari jam 8. Jam 8 ya. Sebisa mungkin. Tapi pasti bandel juga kan lo? Dikit-dikit. Kalau gue soalnya gak suka coklat kayak Fadli gitu kan. Jadi lu gak suka coklat? Gak suka gue. Lu gak suka coklat? Bagus sih. Jadi lu gak suka dessert? Gak suka. Hah? Dessert gue tuh nasi goreng. Iya, itu main course pak. Itu dessert gue. Lu gak suka kayak es krim gitu-gitu? Es krim suka. Coklat, batangan coklat. Lu gak suka? Silver Queen gitu? Oh Cadbury lu. Lu batang coklat gak suka lu? Beda itu. Kok dibalik segitu dong tuh kayak gimana ya rasanya? Coklat batang harusnya. Ini juga batang coklat nih Oh, bawahnya ya. Gak enak sih ya. Gak enak kalau dimakan kayu. Lalu ntar di video keberapa nih akhirnya udah. Ini video ini bikin jadi video komitmen nih. Jadi di video keberapa lu berubah nih sekarang. Berubah ya. Tapi kita bagus tagih. juga sih gak makan coklat. Coklat kan ini banget gulanya. Tapi kan gue parahnya ganti malah makan nasi goreng kan tuh sama itu gitu. Itu aneh. Itunya lagi stop. Nah yang pasti gue lagi berusaha untuk gak minum yang gula-gulaan. Itu gue juga pengen. Cuy, lo harus cobain Sprite Zero. Emang Sprite Zero emang bedanya apa nama? Gak ada bedanya, cuma bedanya gak ada gulanya. Beda brandnya aja ya? Yes, gak ada gulanya, pakai gula. Brandnya beda? Sprite Zero. Oh Sprite Zero. Iya. Oh iya sama. Tutupnya warna hitam. Duh, gue suka. Oh gue tahu iya. Oh gue belum pernah nyoba, gue belum pernah lihat deh kayaknya. Yang biasa kan warna hijau, ini warna hitam. Wow, oke. Baik Iya kita sekarang coba. ya. Kalau Tapi semoga kita di 2025 ini makin sehat ya guys ya. Amin. Makin bentuk gitu. Nah sekarang pengen gue tanyain olahraga apa atau healthy lifestyle aja yang pengen lo lakuin di 2025 ini. Yang pengen dilakuin.
Lu pengen ngapain, olahraga apa atau apa gitu? Dari siapa? Gua. Yes. Oke, gua sih sebenarnya belakangan gue udah rutin ya, tiap setahun 2 tahun belakangan tiap pagi pasti gue, ini kan lifestyle ya, jadi nggak hanya makanan. Tiap pagi gue bangun, let's say gue bangunnya sekarang lagi 5:30, harusnya jam 5. Terus 5:30 bangun, habis itu start, idealnya sih jam 6 udah start olahraga langsung tuh, sambil buka YouTube yang bermanfaat. Gue nggak bisa pagi-pagi YouTube bermanfaat tuh, yang motivasi-motivasi bisa gitu. motivasi, bisa pengetahuan, ilmu. Tapi yang bermanfaat, nggak bisa yang ketawa-ketawa tuh, jangan dulu. Karena tapi nanti pas pulangnya gue ada YouTube yang ketawa-ketawa pas pulang dari kerja atau dari kantor. Nah, jadi olahraga sambil itu 1 jam. Terus abis itu ya aktivitas segala macam. Makannya baru siang. Itu nggak makan baru siang. Terus baru pulang kantor gue pasti ada lagi tuh YouTube yang lucu-lucuan, baru boleh tuh lucu-lucuan deh. Betul. Jadi mindsetnya pas di awal tuh kita fokus dulu aja biar semangat semua gitu kan. Habis itu malam berhenti jam 8 ideal, tapi sekarang sih gue nggak lagi jam 9, bahkan kayak lagi iseng banget gue kayak pengen nonton malam, tapi ya harus balik aja sih, jangan kelamaan lost. Kalau kelamaan lost tuh makin bahaya, makin susah baliknya gitu. Ya ini kelamaan lost kan, jadi lost berat kan. Tapi at least lu tahu knowledge-nya kan. Sekarang kita tahu knowledge-nya. Tapi tetap sih kalau udah tahu knowledge-nya makin lama juga kan kadang-kadang. Betul. Tapi ini at least kita cuma jadi harus sadar ini berprogres ya pelan-pelan. Jadi nggak usah yang buru-buru. Tapi gue tahu caranya. Jadi ya udah tinggal ngelakuin aja udah gitu. Nah, kadang-kadang lu sadar ya, kadang-kadang tuh dulu kita mikir kayak silly tuh pas mau awal nge-gym disuruh PT-nya foto dulu dong. Baju dibuka foto gitu maksudnya. Ya udah nggak usah gitu-gitu deh, mikir kayak gitu kan. Tapi itu penting juga loh. Jadi kalau lu pada mau nyoba baru start gitu ngelihat gitu, karena kadang-kadang kita pas 1 bulan nih udah nge-gym terus ngerasa nggak ada perubahan. Maksudnya kita lihat foto kita yang awal itu ternyata beda. Kalau lu konsisten itu pasti beda gitu. Nah jadi lu makin ternyata beda ya. Tapi namanya orang tuh suka kayak nggak ngerasa, terus kayak nggak ada perubahan, akhirnya stop. Yang paling penting dari semua ini kan konsisten kan. Tetap beda sih sebenarnya. Lu sebulan full olahraga pasti badan lo udah full beda. Bener. Ya kalau yang kayak misalkan main bola atau enggak misalkan gue nggak sepedaan tapi kayak sepedaan itu buat gue, atau enggak lari itu buat gue itu hobi ya. Karena kalau yang penting menurut gue sih sekarang si gym itu tadi. Kalau yang main bola tuh ada resikonya loh. Jadi kalau dan lain-lain lah. Iya kan terlalu eksplosif ya. Jadi kalau zaman dulu kita taunya itu olahraga semua. Yang namanya olahraga sehat. Yang namanya sayur sehat, yang namanya buah sehat. Gak tahu tuh di buah ada gulanya juga, ada yang kadari. Gak tahu. Jadi dulu, jadi sekarang mendingan kalau misalkan lu nggak suka main bola misalkan, terus bilang, ayo dong olahraga. Temen lu ngajakin main bola, ayo dong olahraga main bola. Kalau lu gak suka jangan, mendingan. Ya kan? Lu bisa cari olahraga yang lain gitu. Iya, yang lu suka itu sebagai hobi. Tapi kalau lu mau sehat ya rutinin gym, beban sih. Ya beban benar. Beban sih. Even sekarang knowledge-nya pun seperti itu kan. Di latihan beban yang ritmenya agak cepat pun disitu ada kardionya juga. Ini enak banget sih, maksud gue sekarang tuh knowledge-nya kita lu bisa cari di mana-mana sebenarnya. Bisa cari di mana-mana. Dulu gitu. Buah sehat, makan buah sebanyak, nggak makan nasi, makan buah sebanyak-banyaknya misalkan. Tapi makannya anggur sama juga bohong. Dan banyak misalkan ya jumlahnya banyak. Makan duren. Iya. Bohong. Tapi enak sih. Duren dari dulu, duren ada tim duren, tim enggak nih gue nggak bisa duren gue. Lu nggak bisa duren? Nah, kita mau bahas itu apa? Gila, lu bisa duren. Suka banget gue. Biasa aja gue. Biasa aja. Gila. Gila nih. Kompak emang tim duren. Lu mas ijat apa? Kalau gue emang dari pandemi ya. Lu pengen ngapain ya? Dari pandemi tuh gue udah kayak diselang-seling gitu, misalkan hari ini resistance, besoknya yoga selang-seling kan. Tapi gue bukan anak pagi. Jadi gue baru olahraganya tuh kayak sore. Malam gue juga. Ya kan. Tapi yang tricky adalah gue tuh dikit banget kardionya, jadi gue pengen naikin kardio sekarang tahun ini. Tapi gue bosan banget lari di treadmill, cuy, itu bosannya minta ampun. Iya benar. Lu mendingan lari. Tapi lu gak suka lari gitu ya? Kemana gitu lari? Gue pengen coba pelan-pelan dari berenang dulu sih. Itu ya kan, tapi berenang trek-trek juga hitam juga gak sih? Betul. Iya kan? Malam juga dingin banget. Gue kayak better malam deh. Malam ya? Gue kayak better malam. Cuman kan kayak berenang itu sama nge-gym tuh 2 hal yang berbeda. Betul, jadi nambahin. Jadi kayak berenang tuh buat recovery. Iya, jadi soalnya kayak at least gue naik ada kardionya dikit lah, Fat. Jadi gue gak bisa lari-lari banget nih.
Lo kalau berenang 2 jam kardio juga cuy, ya gak sih? Iya. Cuman lu nge-gym yang misalkan total body yang high intensity. Betul. Itu dihitung. udah ada kardio juga sebenarnya. Kurang kalau gue. Rasa lu, biasaannya, kenyataannya apa yang dibakar Bener-bener. sama aja lu. Untuk kardio itu kalau misalkan lu sejam kardio terus lu makan donat Wah. 2 juga kelar gitu kan gila, maksudnya. Krispy Tapi Kreme. kalau lu apa namanya nge-gym yang high intensity gitu yang itu udah ada. Iya. Kecuali lu suka ya, kalau suka ya nggak masalah. Cuman kalau nggak suka, Berenang untungnya suka sih. Lari yang gue gak suka, yang gue gak betah banget lari di treadmill tuh. Aduh. cuman ya, maksud gue nih, gue juga baru tahu juga nih, baru tahu juga bahwa kayak misalkan yang kayak si berenang tadi tuh kan lebih recovery ya. Iya. Dan juga katanya nih, mungkin gue bisa salah, mungkin gue salah juga nih, nggak tahu nih, korek juga kalau salah ya. Apa namanya? Sebenarnya agak bertentangan, misalnya lu mau jadiin gitu, jadiin badan gitu. Oke. Ya, lu mungkin nggak necessarily harus berenang karena itu sifatnya buat si relaksasi lu gitu. Kalau Bahkan gue berenang sama, sebenarnya gue resistance gue kan strength trainingnya kan sebenarnya buat fungsional kan. Jadi gue bukan buat jadi. emang lu nggak jadi, emang buat Mobility. ya oke. Kalau gue mobility, oke, jadi benar, emang benar, perlu. benar. Makanya gue selingin sama yoga sama berenang sebenarnya. Karena kalau mau ngejadiin habis itu jadi kayak Bertolak satu belakang. tolak belakang, Iya, satu enggak. harusnya lu stres, ini Iya. di relax lagi stres, di relax jadi nggak jadi tuh. Nah, Kayak gitu bagus. Maksudnya artinya berarti kayak Richard kan tahu apa yang Gua udah tahu, gua apa yang dimau kan. Sama tubuhnya juga tahu. Kadang-kadang orang ngelakuin semua tuh padahal dia nggak sadar. Nggak jadi. Ini dikencengin, dilonggarin, longgarin. Tapi butuh juga ya. Tapi nggak misalkan dalam Dikencengin seminggu dilonggarin. Dikencengin dilonggarin. apa tuh? Soalnya- Celana juga bisa. soalnya takutnya yang kayak lo bilang, misalkan semuanya dilakuin gak ngeliat hasil jadi malas kan. Iya. Iya. Bilang tadi. Iya sih seru. Betul pengen berenang ya. Iya gue pengen Karena buat berenang. mobility. Buat mobility gue. Jadi lu tahu tujuannya kan. Iya. Penting sih. Kalau gue pengen lari. Lari. Tapi ikut maraton gue. Wih, gila. Maraton gue. Iron Man. Enggak Iron Man juga Tapi sih, nggak tujuan tuh penting banget sih. Tujuan lu apa? kuat. Pride sebenarnya sih kalau apa-apa, maraton tuh apa-apa, pride sih. Boleh. Gak apa-apa. Tapi tapi lewat latihan itu bisa lah badan. Jangan sampai gini, gue pengen lari. Tujuan lo apa? Gue pengen badan gue tuh jadi. Nah itu tuh. iya. Ya kan kalau Gue pengen dapat medali sih sebenarnya kalau maraton dapat medali kan. Tapi lo larinya tuh, sangat boleh dong. larinya tuh outdoor apa indoor sih? Outdoor. Maraton kan? Kalau maraton Enggak ngamin training ya? Oh gue juga outdoor. Oh outdoor. Interan GBK gitu-gitu. Iya bukan di treadmill yang boring banget gitu kan? Bukan sih gue kayak juga gak bisa deh di treadmill. Gabut banget ya kayak gitu doang udah gak bisa. Kayak Lo sambil nonton gitu-gitu gak? Enggak ya? Sambil nonton tuh nggak betah juga gue. Oh iya bener sih. Nggak betah juga. Iya. Oke. Masih Kif apa? Pengen olahraga apa? Kalau gue tuh sebenarnya yang gue tahu untuk jadiin badan gue tuh gue harus hit dan weightlifting harusnya gitu kan sebenarnya. Cuman ternyata karena setahun setengah gue lost, itu tuh kalau gue balik ke situ tiba-tiba badan gue nggak ngejar Iya. somehow, dan itu ternyata segitunya banget. Misalnya gue kayak ambil gerakannya agak kayak sit up aja, pinggang gue langsung sakit yang parah banget gitu sakitnya segitunya. Terus ada urat kaki gue kayak kecetet gitu langsung segitunya. Dan akhirnya gue kan emang kalau gue masuk ke lari kan, nah, kalau lari itu buat gue kan kayak meditation lah gitu. Lu bisa indoor gitu? Treadmill gitu bisa lo? Bisa. Nah, tapi ternyata itu pun flat feet gue kambuh karena gue overweight. Oh. Jadi gue nggak bisa lari. Nah, akhirnya gue Jalan. nyari di YouTube, ternyata even untuk weight loss itu bahkan sebenarnya caranya bukan lari, Iya. tapi jalan Iya. incline. Ya, Nah, oke, itu jadi gue akhirnya ngejar sebisa mungkin kalau bisa sehari itu 10.000 langkah. Kalau nggak 10.000 langkah setidaknya lebih dari 5.000 deh. Oh, oke, Dikejarin gitu. Jadi gue anak pagi ya. Jadi sebisa mungkin sebelum gue ngapa-ngapain pagi itu dulu sebisa mungkin sih gitu sih. Jalan Karena gua aja, sebelum Proyek. balik ke Jalan sih jalan. Proyek jalan aja proyek. Anjay, 40 kilo. Gak apa-apa. Udah kayak ini udah kayak sampai sana maraton 40 Iya, kilo kan. sana kuyup ya 40 kilo, Gue 40 maraton. kilo. Gue lagi sering ke GBK tuh akhirnya. Kayak gue seru pulang tau. dari proyek gue ke GBK. Nonton bola nggak? Waduh. Waduh, belum ada bolanya tuh. Bolanya nanti Maret. Kita dukung timnas Indonesia Maret nanti. Waduh. Yoi dong. Oke, yang terakhir kita main disordered apalagi kalau bukan ini atau itu. Kemarin gitu. gak ada ininya. Sabar soalnya gak ada gue lagi nyari. Template-nya gak ada jadi sabar. Template-nya gue cari gak ada soalnya di CapCut. So, kita main ini atau itu ya warga Stereo People ya. Stereo People bener kan? Iya. I love you Stereo People. Oke, yang pertama olahraga pagi atau olahraga malam? Pagi. Lu dong ikutan juga. Malam. Aduh, Malam kalau lari ya, pagi gue. Malam lu kayaknya. Serius pagi? Kalau lari pagi enak banget. Lu bisa bangun pagi? Bisa. Jam 11. Jam 11 itu pagi buat. Itu kan pagi buat semua orang kan beda-beda. Iya. Enggak juga sih. Itu siang sih. Ya malam gue. Brunch lah, itu brunch Itu jatuhnya. brunch lah ya. Yeah. Malam. Olahraga malam. Meal prep seminggu atau beli nasi kotak setiap hari?
meal prep catering atau beli nasi kotak? Gue sih baru mulai Gua meal masak prep. seminggu. Gue meal prep. Meal prep. Masak seminggu. prep. Masak seminggu. Masak weekend buat seminggu. Oke. Wah, Lu meal prep ya. Iya. Oke. Istri saya diabetes pak. Burger vegan mahal atau ayam goreng 10.000 di depan gang? Ayam goreng. Apa tadi? Apa tadi? Burger vegan mahal atau ayam goreng 10.000 di depan gang? Ayam goreng. Ada yang enak soalnya gitu juga 10.000 tuh. Ayam goreng. Itu oke juga tuh. Oke. Ayam Jim yang gue bilang putih tuh enak. Sus tuh sambelnya enak banget. Sambelnya habis mas. Oh iya nggak jadi beli. Habis itu mau cari cocolan sambel doang sebenarnya. Sambelnya habis mas. Kopi hitam tanpa gula atau teh hijau yang pahit banget? Kopi hijau hitam pahit tanpa banget. gula. Kopi Teh tanpa gula. hijau tanpa kopi. Ah, Teh hijau apa? Teh hijau panjang soalnya. Teh hijau banget gula. Iya. Kayak teh hijau yang pahit Teh hijau. banget. Gue kopi Hijau. hitam. Oke, yang terakhir, lari pagi beneran atau lari dari masalah hidup? Lari ke masalah hidup. Lagi pagi beneran dah. Pagi beneran. Enggak mau lari Gue gak dari bisa masa bangun hidup. pagi. Gue gak bisa. Lari beneran. Berarti lu dari masalah hidup. Lari masalah hidup. Kelebihannya itu. Oh, lari pagi gak bisa ya soalnya? Bangun pagi sulit gue. Halo? Gue lari. And I run gitu gak tau ya. Forrest Gump. Forrest Gump. Oh. Oh